Ya pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali pemirsa diskusi kita dengan Syekh Ali Jaber. Syekh, tadi sudah bercerita mengenai momen pada saat detik-detik penusukan. Nah kemudian menjadi pertanyaan semua orang adalah pada saat kejadian itu, ya kita tahu itu hitungan detik lah. Tapi Syekh melihat pada saat kedatangan dan apa yang dibawa oleh si pelaku, Syekh? Di saat dia naik panggung, saya sebenarnya tidak terlalu melihatnya, tapi saya merasakan. Karena di saat yang sama saya kan masih menunggu ada yang pinjamkan HP-nya. Tapi yang membuat saya terkejut, memang hitungannya agak cepat ya. Karena dengan cara dia loncat ke panggung kemudian lari ke saya, mungkin karena kaget atau terkejut, jadi ada refleks. Menggerakkan badan dengan mengangkat tangan, makanya tusukannya datang ke bagian tangan saya. Dan ini refleks saya ini sebenarnya dari segi kaget lah gitu istilahnya. Karena ada orang lari lah, wajarlah kalau kita ada refleks ini. Dan Syekh awalnya mungkin menurut Syekh, menurut pandangan Syekh, karena yang waktu itu melihat jelas Syekh ya begitu secara langsung. Sebenarnya tujuannya kemana sih Syekh? Kalau saya melihat, apalagi habis sudah saya edit melihat isi dari videonya, mungkin apalagi saya dalam kondisi duduk ya, dia di posisi berdiri, dia lebih tinggi. Di saat dia berdiri, apalagi saya menarah, kepala saya masih menarah ke kiri. Ngobrol ya sama anak yatim. Mungkin kalau tidak di bagian leher, mungkin bisa di bagian dada. Karena kalau diperhatikan, gerakan ini bukan hanya tangan saya bergerak, tapi badan saya pun di hitungan yang sama. Kelihatan jelas juga di video ya saya. Nah, kemudian banyak orang Syekh pada saat kejadian, kan kemudian jamaah timbul amarahnya, kemudian langsung menghakimi pelaku bahkan pada saat di tempat begitu ya Syekh. Nah namun Syekh justru bertindak berlawanan, menghentikan pelaku. Sebenarnya saya tidak ingin ada orang yang disakiti atau dinyakiti. Walaupun bila aku salah bersama saya, tapi saya tidak berprinsip untuk balas dendam. Bahkan saya turun segera. Mungkin saya agak sedikit telat karena lagi melepaskan pisunya yang di tangan saya. Makanya saya pelan-pelan untuk melamatkan anak itu karena sebenarnya saya melihat jamaah ya wajarlah kalau ada emosi jamaah. Tapi saya tidak ingin ada kesan majlis ta'lim atau masjid muku amarahannya tidak bisa dikendali gitu. Makanya saya langsung turun, jangan kasihan. Sampai ada jamaah di samping saya malah kayak emosi. Kita kasihan Syekh, kok malah Syekh kasihan dia gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya kita berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian nanti kan omongan-omongan yang tidak enak begitu ya Syekh ya. Nah pada saat itu sendiri berarti kemudian Syekh juga mengikuti sampai si pelaku juga dibawa begitu ya Syekh ya? Saya di saat yang sama habis kejadian ini dan saya sudah meyakinkan memastikan keselamatan anak jangan dihakimi sama jamaah. Kemudian saya sudah memastikan itu, saya langsung dibawa ke rumah sakit dan anak itu sudah diamankan. Habis itu tidak ketemu lagi. Ya. Nah pada saat di situ apa Syekh yang Syekh sampaikan kepada jamaah pada saat kejadian, pada saat jamaah kemudian sedang memukuli pelaku? Saya menyampaikan tolong diamankan. Tolong diamankan. Ya, diamankan sambil datang aparat kepolisian yang membawa. Jangan, mohon maaf, jangan dinyakiti. Jadi pasti amarah dari jamaah ya? Masih. Saya kan tidak mungkin kontrol semua perasaan orang atau semua perhatian. Apalagi dalam kondisi saya luka berdarah. Dan kebetulan mungkin karena saya lagi berbaju hitam di saat itu. Termasuk saya juga jarang sebenarnya. Karena sebelum acara kejadian ini kan sudah saya mengisi 2 acara sebelumnya. Ada subuh, ada yang agak siang, dan saya berbaju abu-abu gitu sama putih. Nah itu yang juga menarik karena pemirsa ya, kalau kita pantau perjalanan Syekh Ali Jaber ini selama berceramah berdakwah jarang sekali menggunakan baju hitam. Biasanya berpakaian seperti ini, baju putih, betul ya Syekh? Memang saya sebenarnya jarang pakai baju hitam. Bahkan ketika saya sudah selesai acara siang, saya karena masih ada jaga waktu kurang lebih dari 2 jam. Makanya panitia menantarkan saya ke hotel, istirahat dulu sebentar sambil makan siang. Kemudian saya mempersiapkan baju yang hitam. Saya setrika, kemudian saya siapkan surbannya. Sambil pendamping saya, kok tumben mau pakai baju hitam? Firasat apa? Saya tidak mau berlebihan ya. Jadi apa yang terjadi mungkin semua qadarullah SWT.
Bahkan pendamping saya bilang, ini kan baju ini masih bersih. Saya biasanya kalau satu acara atau satu hari saya full satu baju. Walaupun ada 2 acara, 3 acara, saya satu baju sampai selesai. Kali ini tidak. Yang malam hari baru saya ganti untuk besoknya. Pas kejadian itu, waktu siang malah saya pulang, mandi, ganti baju, kemudian ganti juga yang warna hitam. Ya, jadi saya pun tidak terfikir apa-apa gitu. Pas sampai di lokasi kejadian ini, baru saya mendapatkan kesadaran ada hikmah di balik. Coba kalau warnanya putih, karena darah cukup banyak. Ya. Kalau warnanya putih, saya yakin pasti jamaahnya bakal panik dan lebih stres lah untuk menghadapi macam ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan sampai tidak kelihatan sama sekali bekas darahnya. Dan bajunya sudah diambil polisi sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Padahal menjadi baju kesayangan saya jadinya sekarang. Nah, tapi semua ini kemudian Syekh pulih cukup cepat begitu ya. Saya mungkin bisa dijelaskan di bagian mana sih sebenarnya penusukan itu Syekh? Sebenarnya di sini di bagian atas hampir mendekat bahunya. Jadi alhamdulillah sebenarnya lukanya cukup dalam. Sesuai informasi ada yang saya terima ada 5 cm, ada yang sampai 6 cm. Saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas tidak sampai ke tulang. Itu yang sudah dipastikan tidak sampai ke tulang karena sudah ronsen dan juga sudah dikasih obat, khawatir ada infeksi atau apa. Kemudian di bagian dalam dijahit sama bagian di luar. So, semuanya kurang lebih 10 jahitan. Insya Allah semua ini ada hikmahnya ya, menjadi pemersatu bangsa juga dari keributan dan segala macam begitu ya Syekh. Dan pemirsa, sedikit ini saya juga ingin memberitahu kepada pemirsa bahwa tadi pada saat datang pagi-pagi ke rumah Syekh Ali Jaber, kami mengganggu pagi-pagi, kemudian kami disuguhi ada kurma dan juga kopi susu. Katanya ini sarapan khas di rumah Syekh Ali Jaber, begitu betul Syekh? Memang kalau pagi datang, hidangan kami tidak ada makanan berat. Jadi istilahnya tidak ada nasi. Jadi yang mau datang sini mau harapkan saya sediakan nasi tidak ada. Jangan pagi datang. Jangan pagi loh. Harusnya datang siang. Harusnya datang siang atau malam masih bisa juga sebenarnya. Jadi hidangan karena makanan saya sehari-hari madu, kurma sama susu ya. Sarapan khas keluarga Syekh Ali Jaber. Kita juga menikmati semua tadi begitu ya. Tapi kalau Syekh Ali Jaber ini juga nampaknya kalau kita lihat emang suka memasak ya Syekh ya? Saya memang hobi masak. Saya hobi masak karena saya dari SMP kelas 1 sudah saya mandiri. Artinya sudah tanggung jawab sendiri. Tidak terlibat dengan orang tua, saya mandiri sendiri, saya mencari kehidupan sendiri, biaya sekolah sendiri, kemudian saya dari situ belajar masak sendiri. Walaupun awal-awal diajarin ibu saya, tapi sekarang kata ibu saya, sekarang saya lebih nikmat masakan kamu dibanding saya katanya. Malah lebih nikmat lagi. Syekh, berarti di Indonesia sudah 12 tahun begitu ya? Sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun, kemudian juga menjadi warga itu. Nah, apa kemudian yang menggerakkan Syekh, sudah duduk di Madinah cukup nyaman, kemudian kembali datang ke Indonesia, bahkan menetap dan juga menjadi warga negara Indonesia. Apa sebenarnya arti Indonesia buat Syekh Ali Jaber? Sebenarnya saya tidak menyangka dan jujur saja Indonesia bukan pilihan saya. Oh, begitu. Ya, bukan saya memilih untuk datang ke Indonesia. Karena sebagaimana Maria menyampaikan tadi kan kalau kita mau cari nyaman ya Madinah, Madinah tanah suci, Madinah makam Rasulullah SAW, bahkan yang wafat pun di kota Madinah, mati di kota Madinah dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau saya wafat di Jakarta belum tentu ada jaminan. Ya, tapi dengan Allah SWT gerakan saya bisa hadir di Indonesia pertama kali atas undangan melalui teman keluarga untuk menjadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dari situ saya bisa mendapatkan suasana yang berbeda. Selama ini kami punya salah satu masjid di kota Madinah, tidak terlalu besar. Jadi bagi saya pengalaman baru bisa keluar negeri dan pertama kali ke Indonesia. Kemudian mendapatkan alhamdulillah dihadiri jamaah ribuan jamaah sampai di luar jalan dan kesannya kepada jamaah imam dari Madinah gitu. Jadi imam dari Madinah bukan berarti imam Masjid Nabawi, beda-beda. Jadi kesannya jamaah semakin ramai alhamdulillah dan pengurus di Masjid Agung Sunda Kelapa nampaknya sudah istilahnya cocok lah, bisa dikatakan jodoh. Kemudian berkali-kali mengundang 2009, 2010 dan mundar mandir ke Indonesia cukup
mendapatkan belajar dari bergaul dengan mendapatkan banyak perhatian dan juga apresiasi dari masyarakat Indonesia. luar biasa. Apa yang saya Sebenarnya saya merasa nyaman, jatuh cinta Indonesia, Jatuh cinta dengan Indonesia. dan menikmati selama saya di Indonesia. Alhamdulillah dapat perhatian luar biasa, khususnya dari kalangan ibu-ibu. Orang bilang penggemar ibu-ibu. Penggemar ibu-ibu ya, Syekh ya. Bilang katanya nyaman, kemudian bahkan punya penggemar ibu-ibu begitu, Syekh. Tapi tentunya atas kejadian kemarin, pasti apakah membuat persepsi Syekh tentang terus akan melakukan syiar di mana-mana di Indonesia ini, apakah berbeda, Syekh? Sebenarnya saya melihat di Indonesia untuk berdakwah sebenarnya dibukakan kebebasan. Artinya negeri kita di sini tidak menghalangi kita berdakwah. Apalagi prinsip saya berdakwah yang damai, berbagi cinta, bagaimana kita bisa bersatu. Saya merasa santai-santai aja. Walaupun dengan kejadian ini saya tidak menganggap Indonesia tidak nyaman. Iya. Jadi mohon maaf, jangan dikorbankan Indonesia gara-gara salah satu orang. Betul. Jadi dia yang bersalah dan saya yang jadi korban. Jadi jangan jadikan umat jadi korban dan juga menyalahkan siapapun dalam kasus ini. Makanya saya mengambil hikmah dan justru saya lebih semangat, apalagi mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa di media, di kalangan pemerintah, dari pejabat negara, kemudian dari bahkan hampir seluruh ulama. Seluruh ulama yang mohon maaf mungkin selama ini ada sedikit berbeda pandangan dalam berdakwah, dalam pandangan fikih dan lain sebagainya, tapi semuanya memberikan perhatian. Sambil saya terima WA dari pendeta menyampaikan doa dan perhatian. Jadi Tidak kapok ya, Syekh? tidak, justru membuat saya tidak batas semangat melanjutkan. Bahkan habis kejadian ini saya di malam itu saya mengisi 2 acara. Habis kejadian Lanjut lagi, Mas. lanjut. Tidak ada pandangan yang berbeda tentang Indonesia. Tidak. Saya semangat dan saya sudah sampaikan. Bahkan saya terkejut ketika mendapatkan berita heboh di Arab juga, sampai di sosial media, seluruh sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, sampai Snapchat dan yang lain sebagainya, semua membahas kasus Positif ini. atau negatif, Syekh? Ya, yang terjadi membahas kasus ini aja, tapi tidak membicarakan yang lain. Nah, terakhir mengakhiri dialog kita kali ini di tengah pandemi corona yang memang kita masih belum tahu kapan akhirnya begitu di Indonesia dan juga dinamika Indonesia yang seperti ini. Bisa saya kami minta doa mungkin dari Syekh dan juga nasihat untuk bangsa ini agar lebih baik. Lebih baik. Sebenarnya saya merasa sebelum saya memberikan pesan terakhir, saya bersyukurlah saya bisa berada di Indonesia, apalagi mendapatkan kehormatan menjadi warga negara Indonesia. Dan saya juga menemukan sejarah keluarga di Indonesia. Ternyata kakek saya adalah ayah ibu saya lahir Lombok. Di Lombok, orang Indonesia? Orang Indonesia. Kemudian bapaknya, termasuk kakek ibu saya, menjadi korban ketika dia melawan penjajah Belanda. Dan bisa dikatakan saya keturunan pahlawan walaupun belum terdaftar. Iya, salah satu pejuang juga berarti. Iya, jadi alhamdulillah bisa mendapatkan anugerah ini, bisa bertemu dengan keluarga. Bahkan alhamdulillah bisa dipastikan darah saya juga Indonesia. Sampai ketika saya cek darah, dokternya pun kaget, subhanallah darahnya merah putih. Nasihat yang untuk bangsa ini agar lebih baik lagi dan juga pandemi corona di Indonesia juga bisa segera berakhir lah. Paling tidak kekhawatiran masyarakat di Indonesia ini bisa lebih tenang. Mungkin bisa, Syekh, kami minta nasihat dan juga doa dari Syekh Ali Jaber. Menurut saya semua ujian akan berlalu. Semua ujian akan berlalu. Sebagaimana kasus ini berlalu dan saya tidak mau ulang berkali-kali karena saya mengambil hikmah, termasuk insyaAllah corona akan berlalu. Saya harap melalui kejadian ini bisa kita menyatukan umat, kita bisa doa bersama dengan berbeda keyakinan, kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin melalui usaha dan ikhtiar kita seperti misal menggerakkan 3M. Kalau saya bilang 3M bahasa Arabnya ghaslul yadain, istikhdamul kammamati wa bu'dul masafa. Ini bahasa Arabnya. Kalau 3M dah cocok bahasa Arabnya. Tapi mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Menurut saya ini salah satu upaya gerakan 3M ini, salah satu ikhtiar untuk menghindari. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir kepada takdir.
artinya dengan ikhtiar itu termasuk takdir. Makanya salah satu selain doa, kita harus juga berupaya. Jangan kita berkata, ayo berhabaib doa, tolong para ulama doakan, tapi kita tidak berikhtiar gitu. Makanya kita harus berhati-hati dan juga harus menjaga jarak di samping kita berdoa. Dan saya doakan insyaallah mudah-mudahan Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kun fayakun Allah SWT segera angkat wabah dan bala dari negeri kita dan kita bisa kembali semula beraktivitas, dan semoga Indonesia dan seluruh masyarakat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah juga nasihat ini dapat dicerna oleh kita semua, karena tidak hanya doa tapi juga ikhtiar yang dibutuhkan begitu ya. Terima kasih banyak Syekh Ali Jaber telah berbagi cerita dan juga nasihatnya kepada bangsa ini. Terima kasih pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Syekh Ali Jaber langsung dari rumah Syekh Ali Jaber, dan kali ini juga mengakhiri diskusi kita di segmen Sosok Pekan ini. Akan kembali lagi segmen Sosok Pekan ini minggu depan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.